Sobat Arsimbo, selamat datang dan selamat bertemu kembali di On Arsimbo, obrolan di Teras Arsimbo episode 5. Sebelumnya aku punya pantun nih, ke Karawang bertemu dengan Anya. Tidak lupa membeli kue akar kelapa. Sangat rindu rasanya, sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini dengan saya, Mailaya Narina, yang akan berbincang santai dengan salah satu bintang tamu kita, yang tentunya memiliki banyak prestasi di hobinya. Tentu kalian semua sudah tahu dong siapa dan apa hobi dia. Yuk kita kulik bersama, dan inilah bintang tamu kita, Kak Dava. Nah ini nih kita udah kedatangan bintang tamu hits. Kak Dava boleh dong perkenalan diri dulu dan sapa Sobat Arsimbo. Hai Sobat Arsimbo, perkenalkan nama saya Dewananda Dava Putra Prasojo. Kalau di sekolah dipanggil Dewa, kalau di sepak bola atau di rumah panggil Dava. Oke, halo Kak Dava. Halo Kak Mailaya. Gimana nih kabar Kak Dava lagi ngelaksanain PTM kayak gini? Alhamdulillah baik walau agak kocar-kacir. Kocar-kacir gimana tuh Kak? Ya, kadang kebentur sama latihan, sama sekolah juga. Oh gitu, di masa-masa kayak gini nih, kesibukan apa sih yang Kak Dava jalanin? Atau ada kegiatan apa gitu yang lagi Kak Dava lakuin? Kalau biasanya ya tetap latihan, pagi latihan, kemudian habis latihan sekolah, nanti sorenya baru latihan lagi. Latihan apa sih Kak? Boleh dong dijelasin? Kalau pagi itu biasanya fisik itu jogging atau skipping, juggling, agility. Nanti sorenya baru latihan di SSB Club. Oh gitu, oke. Wow, Sobat Arsimbo, Kak Dava ini adalah salah satu pemain sepak bola di beberapa klub yang diikutinya. Dan bisa disebut Kak Dava ini hits banget loh, dan tiada hari tanpa latihan. Bisa dong Kak disebutin klub apa aja yang diikutin dan posisi Kak Dava itu sebagai apa sih di situ? Saya ikut 2 klub, yang pertama Unipro 82 dan yang kedua di klub Arema Indonesia. Saya di dua klub itu di posisi striker atau enggak sayap kanan, sayap kiri. Oke gitu, alasannya Kak gimana sih kok ikut 2 klub itu? Kenapa nggak fokus salah satu aja? Kalau di Unipro itu kan jenjangnya kurang, kalau di Diklat Arema Indonesia itu sudah ada ikut Liga 3. Oh berarti menyesuaikan jenjang dari masing-masing klubnya ya? Ya benar sekali. Menurut Kak Dava sendiri nih ya, pencapaian tertinggi yang Kak Dava raih di 2 klub itu apa sih? Bisa dong disebutin satu-satu dari klub yang Diklat Arema dulu. Kalau di Diklat Arema kemarin sempat seleksi timnas U16, tapi sampai cuman final tinggal 10 anak itu nggak lolos. Tapi sering juara sih, juara 1 dapat top skor. Yang lebih berkesan lagi itu saat kemarin di Sinar Muda Cup dapat top skor sama juara 2. Wow, juara 2-nya itu secara tim atau personal nih Kak? Ya tim dan personal juga sih. Oh personal juga. Tadi juara yang top skor itu gimana sih Kak? Saya dapat gol paling terbanyak dari semua klub. Oke, berarti yang dinilai itu dari gol atau kita dari waktu menjalankan atau memainkannya? Dari sejarah semua match dihitung total gol terbanyak. Oh, udah berapa kali Kak dapat kayak gitu nih? Masih dapat 2 kali. 2 kali, keren dong. Udah berapa lama sih Kak ikut sepak bola dan gimana awal Kak Dava bisa masuk dan berminat serta sampai sekarang nih bisa jadi hobi gitu? Awalnya dari kelas 6, sebenarnya kelas 1 SD itu saya sudah ingin ikut sepak bola, tapi karena kaki ayah saya patah jadi masih trauma diikutin bulu tangkis sampai kelas 6, semester 1, semester 2-nya saya ikut sepak bola sampai sekarang. Berarti selama 3 tahun. 3 tahun sampai sekarang ini. Iya. Oke. Dan ketika waktu Kak Dava pengen itu berarti menekuni di yang bulu tangkis. Iya, pertamanya bulu tangkis sudah bosen, pengen ikut sepak bola. Kebetulan teman juga udah ikut sepak bola.
pertama nyoba latihan, pengen sampai sekarang. Oh gitu, berarti ada yang ngajak terus kemudian berminat banget gitu Iya. ya. Kalau sampai sekarang tuh masih mengikuti yang bulu tangkis itu nggak Kak? Atau fokus ke sepak bolanya aja? Udah fokus ke sepak bolanya sih, vakum ke Tapi bulu kalau tangkis. diajak bisa lah ya, gas gitu. Ayo. Gas. Oke deh. Kemudian boleh gak sih cerita kalau misal Kak Dava ini perjuangan Kak Dava jadi pemain sepak bola sampai titik ini tuh gimana? Dari penolakan ataupun perjuangannya Kak Dava deh buat ngeyakinin orang tua atau sekitarnya kakak. Kalau orang tua sih ngedukung sih ya. Tapi kalau saat turnamen itu pasti ada yang caci maki, nyolong umur yang apa gitu. Tapi ya cuek aja sih. Yang pasti harus tiap hari latihan, nggak boleh mengeluh dan harus disertai sholat dan berdoa. Widih, keren banget ini tipsnya. Bisa dong dipraktekin Sobat Arsimbo. Terus kalau penyemangat nomor 1 menurut Kak Dava, yang selalu nge-support kakak, terus yang selalu nemenin latihan itu siapa sih? Kalau latihan seringnya berangkat sendiri, tapi dari orang tua pasti support sih. Gitu. Selalu nyupport ya? Iya. Terus kalau menurut Kak Dava, support dari temen atau semangat dari temen itu penting nggak? Pasti penting itu agar solidaritas tim juga bisa berjalan makin kuat, kita akan pasti semakin kuat timnya. Untuk perjuangan balik ke perjuangan tadi deh Kak, pernah kan mengalami penolakan, kemudian pernah cedera gak sih? Pastinya pernah ya? Pernah Paling parah itu apa sih Kak? kena ankle sama retak tulang di lutut. Oke, gimana cara Kak Dava ngatasin cedera itu dan tips buat Sobat Arsimbo yang lain biar nggak ngalamin cedera itu gimana Kak? Tiap pagi jinjit sih 1 menit sampai 30 itu 3 kali sesi, terus ngeflank sama pull up. Pull up? Iya. Itu untuk menghindari Cedera. Iya. Oke, itu tips dari Kak Dava ya, Sobat Arsimbo. Kemudian yang tadi balik tadi Kak, untuk orang tua selalu ngesupport atau pernah marahin ketika Kak Dava ngalamin cedera itu? Enggak sih, kalau cedera lah disupport, tapi agak marah karena kurangnya pemanasan. Oke, berarti sering nggak pemanasan gitu Kak? Atau gimana nih? Pemanasan sih, tapi kurang sampai lemes semua. Oh, bagi cerita tentang suka duka yang Kak Dava rasain selama jadi pemain sepak bola dong. Kalau senangnya sih sering juara turnamen dan beberapa kali dapat top skor. Kalau dukanya saat ke Jember sama ke Ciamis kalah di 8 besar sama 4 besar. Gimana perasaan saat itu Kak? Udah jauh-jauh ke sana, ternyata nggak lolos final. Sakit sih. Sakit sih. Sampai pernah mikir, saya latihan tiap hari kok masih kalah, kurang apa sih saya gitu. Oh gitu. Sampai sangat menyesal. Tapi ya balik lagi, harus tetap berjuang latihan. Kalah menang ya Kak ya. Iya, udah Terus, resiko. gimana respon dari orang tua kakak, kemudian tim kakak, ataupun bahkan pelatih kakak itu ketika kakak ngalamin kalah final? Pasti support, ngangkat lagi biar bangkit dan terus latihan sih. Oke, apa sih yang kakak lakuin ketika ngerasa lagi down banget terus kecewa gitu? Sampai nggak bisa tidur mikirin kenapa kok bisa kalah gitu. Oke deh Kak, berhubungan dari Sobat Arsimbo sudah pada ngirimin pertanyaan ke IG SMP Lab. Yuk kita sekarang ke sesi Q&A. Oke deh Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa motivasi kamu buat main bola dan kenapa harus pemain sepak bola yang jadi cita-citamu? Motivasinya sih dulu dari basic ayah, ya kan ikut sepak bola. Jadi pengen ikut sepak bola dari TK udah ikut sepak bola ya, latihan sama ayah, tapi gara-gara kakak sepupu saya meninggal mau ke Jarum, itu bulu tangkis meninggal,
Jadi sama ayah suruh ngelanjutin kakak sepupu saya itu. Oh gitu. Kemudian untuk yang ini Kak, pertanyaan kenapa harus pemain sepak bola yang jadi cita-cita Kakak? Karena saya sudah niat dan menekuni dari segi hobi saya sepak bola itu, saya menekuni dan niat agar bisa menjadi pemain sepak bola. Berarti emang satu cita-cita itu doang, Iya. udah fokus banget gitu. Iya. Ih, keren sih ini. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita agar kita bisa meraih prestasi dalam bidang sepak bola ini? Yang pastinya sih latihan, kemudian berdoa, jangan mudah putus asa dan gak boleh meninggalkan sholat dan restu orang tua sih. Waduh, ini kece banget sih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa pemain bola favorit kamu dan mengapa pilih dia jadi idola kamu? Ada 3. Apa aja tuh, Yang Kak? pertama Lewandowski dari Bayern Munchen, itu karena body ball yang sangat bagus dan shootingan yang sangat akurat sih. Yang kedua ada si Neymar, itu dari skill, saya ngambil dari skillnya. Dan yang ketiga itu Ibrahimovic, dia selalu menang di duel sundulan. Itu Waduh, berarti jangan-jangan dapat top skor gara-gara motivasi mereka nih. sih bisa jadi. Bisa jadi. Selalu ingin nggak Kak kalau lagi latihan itu keinget mereka gitu? Iya sih, Iya. sampai bermimpi saya harus jadi lawan mereka. Amin. Atau enggak nanti di bawahnya lah ya Iya. para penerusnya bisa Iya. duel. Oke deh Kak, ke pertanyaan berikutnya nih, yaitu pertanyaan keempat. Pernah nggak sih ada kegiatan sekolah dan kegiatan sepak bola yang waktunya barengan? Dan gimana cara Kak Dava ngatasinya? Ada sih, tapi saya bersyukur banget karena di SMP Lab ini selalu ngizinin murid-muridnya yang berprestasi. Jadi ya lancar-lancar aja. Oh gitu ya Kak, Iya. sip-sip deh. Iya, emang SMP Lab itu mendukung hobi dan prestasi siswa-siswanya ya Kak. Jadi selama izin siswanya jelas, SMP Lab akan mendukung dan terus mengizinkan. Oke deh Sobat Arsimbo, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih buat Kak Dava. Jadi pertanyaannya adalah, cara bagi waktu antara latihan sama pendidikan versi Kak Dava gimana sih? Ya yang pastinya sih kalau pagi itu tiap hari skipping, jogging atau agility, terus juggling. Tapi setelah itu langsung sekolah sampai jam 12, nanti jam 12 istirahat sampai jam 2:30 nanti sholat langsung berangkat latihan. Gitu aja sih. Berarti tetap seimbang ya Kak antara Iya. pendidikan sama latihan. Iya. Oke. Nah, itu tadi perbincangan santai kita bersama Kak Dava dengan diiringi sesi Q&A yang udah selesai. Sebelum itu Kak Dava bisa sebutin target apa yang mau Kak Dava raih buat kedepannya. Yang pasti sih ingin ke timnas dan di target umur U16 harus sudah dapat klub Liga 3 minimal. Amin, semoga tercapai dan lancar ya Kak. Amin. Mungkin Kak Dava bisa sampaikan 2-3 kata ke Sobat Arsimbo. Jalani hobimu semaksimal mungkin dan jangan menyerah. Oh iya Kak, aku punya harapan nih buat kedepannya. Semoga kegiatan ekskul offline di SMP Lab bisa berjalan lagi di waktu dekat. Kemudian bisa nih Sobat Arsimbo yang pengen ngajak Kak Dava main ataupun latihan. Bersedia nggak nih Kak Dava? Bersedia dong. Bersedia Ayo. dong. Kalau dari Kak Dava sendiri apa nih harapan buat kedepannya? Harapannya sih semoga ya SMP Lab UM ini selalu mendukung siswanya dalam berbagai bidang agar dalam hobi mereka itu terdapat prestasi yang muncul dan sebagai cita-cita. Amin, pasti dong SMP Lab selalu mendukung siswa-siswanya untuk berprestasi. Demikian On Arsimbo episode 5 kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menemani saya dan Kak Dava. Sampai jumpa di On Arsimbo selanjutnya. On Arsimbo,
obrolan di teras Arsimbo. Dadah. SMP Lab UM, Jaya, 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 luar biasa. Dadah. Oke, halo Kak Dava, gimana nih kabar? Kabar Kak Dava, aja nguyu. Oh,